Selamat jumpa kembali di Sapaan Christian Spirit atau CS berdasarkan renungan harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi. Bincang renungan harian ini, Berdasarkan perikop kitab suci hari ini, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. amin. Sebuah kesempatan yang benar-benar berharga ya. Kita bisa duduk bareng lagi untuk membedah makna yang sangat berlapis dari bacaan hari ini. Setuju sekali. Dan untuk penyelaman mendalam kita kali ini, ada sebuah misi spesifik nih yang mau kita jalankan. Kita akan menggali esensi dari Injil Lukas bab 5, tepatnya ayat 27-32. Yang mana teks ini memang ditempatkan secara khusus untuk masa Prapaskah kan, tepatnya untuk hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Betul. Dan fokus sentral dari eksplorasi rohani kita kali ini berputar pada sosok Yesus sebagai tabib jiwa. Dokter yang bisa dibilang mengambil langkah yang sangat tidak lazim. Dia justru memprioritaskan mereka yang sakit kronis, bukan yang merasa dirinya sehat. Nah, tema ini otomatis mengharuskan kita untuk mengkalibrasi ulang pemahaman dasar kita, terutama tentang apa itu kesucian dan bagaimana sebenarnya Tuhan berinteraksi dengan kelemahan manusiawi kita. Karena seringkali pemahaman kita soal dua hal itu masih tertukar dengan logika duniawi ya. Persis, logika kita seringkali terbalik. Oke, mari kita letakkan fondasinya dulu. Coba, saudara yang sedang mendengarkan ini berefleksi sejenak ke dalam diri sendiri. Seberapa sering muncul perasaan bahwa diri ini tuh terlalu kotor? Atau terlalu penuh kegagalan? Tanpa sadar kita membangun sebuah fasad, topeng kesalehan. Kita merancangnya sedemikian rupa hanya karena kita takut atau bahkan teror oleh penghakiman dari komunitas di sekitar kita. Dua kondisi yang baru saja disebutkan itu sebenarnya adalah representasi dari dilema psikologis dan spiritual yang dialami hampir semua orang. Kita ini sering terombang-ambing. Antara keputusasaan dan kelelahan emosional ya. Benar, keputusasaan yang melumpuhkan karena merasa jadi pendosa yang sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan, atau kelelahan emosional karena harus terus-menerus memproyeksikan citra kesempurnaan di depan sesama umat. Menariknya, teks renungan dari Pastor Crispinus Silalahi ini membongkar habis dua ekstrim yang melumpuhkan tadi. Dan Yesus melakukan itu bukan pakai teori yang rumit loh. Melainkan melalui tindakan langsung. Tindakan yang, kalau kita lihat konteks zamannya, memicu kontroversi yang sangat luar biasa. Nah, tindakan kontroversial ini yang jadi pintu masuk kita ke bagian pertama dari bincang renungan ini. Teks mencatat Yesus memanggil seorang pemungut cukai bernama Lewi. Dan puncaknya, Yesus makan bareng di rumah Lewi. betul, dikelilingi rekan-rekan sesama pemungut cukai pula. Di era modern sekarang, makan bareng itu kan ya sekedar aktivitas sosial biasa. Tapi di abad pertama di Palestina, ini pelanggaran sosial dan religius yang masif. Sangat masif. Kenapa coba? Makan dengan pemungut cukai bisa memicu kemarahan sedemikian besar dari kaum Farisi dan ahli Taurat. Untuk memahaminya, kita harus mundur sedikit melihat realitas geopolitik saat itu. Palestina kan sedang di bawah pendudukan militer dan ekonomi Kekaisaran Romawi. Benar, mereka sedang dijajah. Jadi pemungut cukai seperti Lewi ini bukan sekedar orang berdosa dalam artian dia melanggar aturan moral pribadi. Tidak, mereka adalah warga Yahudi lokal yang bekerja untuk rezim penjajah. Kolaborator istilahnya. Tepat. Sistem pemungutan pajak Romawi saat itu pakai metode farming out. Roma menetapkan kuota pajak. Nah, para pemungut cukai lokal ini bebas memeras penduduk asalkan kuotanya terpenuhi. Kelebihannya masuk kantong sendiri kan? Persis. Jadi di mata masyarakat, Lewi ini pemeras, lintah darat, dan pengkhianat bangsa. Dia membiayai mesin perang yang menindas bangsanya sendiri. Berarti secara manusiawi, kebencian orang-orang terhadap Lewi itu sangat beralasan ya. Dia kolaborator penjajah. Terus di sisi lain, kita punya kaum Farisi yang bereaksi keras melihat Yesus bergaul dengan orang-orang seperti Lewi. Nah, kalau dari sudut pandang Farisi, mereka punya definisi kesucian yang sangat kaku. Kesucian bagi mereka berarti pemisahan total dari apapun yang najis. Karantina spiritual begitu ya? Benar, karantina. Dan motivasi awal mereka sebenarnya bisa dipahami loh. Di tengah dominasi budaya pagan Romawi dan Yunani, orang Yahudi yang taat itu takut identitas agamanya luntur. Jadi mereka membangun pagar hukum yang ketat. Sangat ketat. Bagi mereka,
Kesucian itu ibarat benda steril di laboratorium. Kalau benda steril disentuh tangan kotor, otomatis bendanya ikut kotor. Maka bergaul, apalagi makan semeja yang melambangkan keintiman dengan kolaborator penjajah yang najis, Berarti Yesus secara otomatis mengkontaminasi dirinya sendiri. Begitu logika mereka. masuk akal sih kalau pakai logika manusia, kayak prinsip virus. Kalau saudara sehat, lalu sengaja masuk ke ruang isolasi yang isinya pasien penyakit menular tanpa alat pelindung, Ya, saudara tidak akan menyembuhkan mereka, malah ketularan. wajar kan kalau orang Farisi mempertanyakan itu? Kalau Yesus bergaul dengan orang korup, bukankah ada risiko dia malah melegitimasi gaya hidup mereka? Argumen itu memang mewakili cara kerja duniawi. Tapi disinilah teks renungan kita menghadirkan apa yang disebut sebagai logika ilahi. Ada paradoks kesucian di sini. Paradoks kesucian. Bagaimana penjelasannya itu? Kesucian Yesus itu berbeda. Kekudusannya tidak rapuh. Tidak seperti baju putih yang langsung kotor kalau kecipratan lumpur. Sebaliknya, kekudusan Yesus itu proaktif dan menyembuhkan. Oh, saya paham maksudnya. Alih-alih kenajisan Lewi yang menular ke Yesus, Justru daya hidup dan kekudusan Yesus yang menularkan kesembuhan kepada Lewi dan kawan-kawannya. Yesus itu bertindak seperti cahaya matahari. cahaya matahari yang menyinari tumpukan sampah tidak membuat cahayanya jadi kotor atau bau ya? Tepat sekali. Cahaya itu justru membawa terang ke tempat yang paling gelap. Wah, ini pergeseran paradigma yang revolusioner. Dari kekudusan yang rapuh menjadi kekudusan yang menyembuhkan. Yesus sendiri kan merangkumnya dengan sabda yang sangat terkenal. Iya, yang menjadi jangkar bincang kita hari ini. Beliau berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalimat itu pukulan telak buat kritik kaum Farisi. Yesus mengubah analogi situasinya. Dia tidak melihat perkumpulan Lewi sebagai ancaman kontaminasi virus, melainkan sebagai bangsal darurat. Orang Farisi mengkritik karena Yesus ada di tengah orang hancur. Tapi jawaban Yesus justru menantang balik. Di mana lagi tempat yang paling tepat untuk seorang dokter kalau bukan di tengah orang yang sekarat? Betul sekali, kalau kita ke rumah sakit, kita kan tidak mungkin mencegah dokter bedah di lorong, lalu memarahi dia kenapa bergaul sama pasien berdarah-darah. Ya, karena itu deskripsi pekerjaannya. Nah, ini membawa kita masuk ke bagian kedua, yang menggali lebih dalam soal bagaimana sang dokter memandang pasiennya. Renungan kita mengutip pemikiran Santo Beda Venerabilis. Pujangga gereja dari abad ke-8 ya. Iya, dia menafsirkan momen panggilan Lewi dengan frasa Latin yang indah banget, miserando atque eligendo. Miserando atque eligendo. Ini warisan teologis yang sangat penting. Secara harfiah artinya, dengan memandang penuh kerahiman, ia memilihnya. Coba kita bayangkan visualnya. Lewi lagi duduk di pos cukai. Orang lewat meludah, menatap benci, mengumpat. Terus Yesus lewat dan menatap Lewi. Tapi tatapannya beda. Sangat beda. Bukan tatapan diagnostik yang mencari-cari kesalahan, apalagi tatapan jijik atau menghakimi. Tatapan Yesus itu menembus cangkang korupsi Lewi. Menembus pengkhianatannya, Dan melihat seorang manusia yang sedang sakit parah secara spiritual. Manusia yang sangat butuh penyembuhan. Dari belas kasih itulah, Yesus memilih dia. implikasinya luar biasa loh buat saudara-saudari yang sedang mendengarkan. Ini menantang proyeksi psikologis kita tentang Tuhan. Proyeksi yang seperti apa? Iya, saat kita jatuh ke dalam dosa berulang kali, kita sering membayangkan Tuhan itu duduk di atas tahta, menatap kita dengan wajah kecewa, marah, dan siap menjatuhkan palu hukuman. Padahal wamasan dari Santo Beda ini meruntuhkan ketakutan itu. Tatapan Tuhan itu tatapan dokter yang melihat pasiennya berdarah. Reaksi pertamanya bukan marah karena pasiennya ceroboh. Melainkan urgensi untuk segera menghentikan pendarahan itu. Persis. Pergeseran dari Tuhan sebagai hakim menjadi Tuhan sebagai tabib, ini juga yang mendasari analogi dari Paus Fransiskus di renungan kita. Bahwa gereja tidak boleh dilihat sebagai museum. Betul, museum itu kan tempat menyimpan artefak berharga. Dikurung dalam kotak kaca, dijaga suhu udaranya, disorot lampu, dan dijaga supaya steril dari debu. Tidak boleh disentuh. Kalau gereja itu museum, berarti isinya cuma untuk memamerkan orang-orang suci yang rekam jejaknya sempurna tanpa cacat. Dan kalau begitu caranya, orang seperti Lewi tidak akan pernah bisa lewat pintu depan gereja. Makanya Paus Fransiskus memakai istilah rumah sakit lapangan atau field hospital. Rumah sakit lapangan di zona perang itu kan kebalikan dari museum ya. Kotor, bising, penuh darah, debu,
orang merintih kesakitan. Dokter di sana tidak pusing mikirin seragamnya kena noda darah. Fokus mereka cuma triase dan menyelamatkan nyawa. Gerejalah yang dipanggil untuk jadi tempat seperti itu. Tempat pertolongan darurat buat jiwa-jiwa yang babak belur oleh kerasnya pertempuran hidup. Ini sangat selaras dengan gelar Christus Medicus, sang dokter jiwa. Otoritasnya bukan untuk menyingkirkan yang cacat, tapi memulihkan kehidupan. Dan ini mengantarkan kita pada tragedi sebenarnya dalam teks ini. Tragedi kaum Farisi, karena menurut renungan ini, tragedi mereka justru bukan karena mereka melakukan dosa-dosa besar yang mengerikan. Sama sekali bukan. Tragedi mereka adalah kesombongan rohani. Penyakit mematikan itu ya. Kesombongan rohani itu kondisi patologis yang paling mematikan. Orang Farisi mengukur kesehatan spiritualnya pakai metrik sendiri. Seberapa ketat mereka taat aturan, dan seberapa jauh mereka menjaga jarak dari orang berdosa. Karena mereka merasa skornya tinggi di dua hal itu, mereka mendiagnosis diri mereka sendiri sebagai orang sehat. Dan ingat kata Yesus tadi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Kalau saudara merasa tidak sakit, saudara tidak akan bikin janji temu dengan dokter kan? Pasti resep dokternya dibuang. Itulah esensi tragedinya. Menjadi orang baik versi ukuran sendiri itu bisa jadi penghalang terbesar untuk menerima anugerah. Mereka bikin benteng kesalehan yang tinggi untuk menahan dosa masuk. Tapi tanpa sadar, benteng itu juga mengunci sang penyelamat di luar benteng. Penyakit paling sulit disembuhkan adalah penyakit yang disangkal oleh pasiennya sendiri. Luar biasa. Kita sudah mengeksplorasi teologinya, sejarahnya, sampai psikologinya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian ketiga. Resep praktis. Karena renungan ini kan dirancang untuk membimbing umat, khusus di masa tobat prapaskah. Nah, renungan ini menawarkan dua langkah aksi konkret. Pemulihan ke dalam dan keluar. Langkah pertama berkaitan dengan keputusan Lewi. Kita diajak meneladani keberanian Lewi yang langsung meninggalkan pos cukainya. Betul. Dalam konteks kita, pos cukai ini metafora yang sangat kaya. Bukan sekedar soal pekerjaan. Pos cukai itu mewakili zona nyaman dosa kita. Tempat kita merasa memegang kendali. Tempat numpuk keuntungan egois atau memelihara kebencian dan kebiasaan adiktif ya. Benar. Meninggalkan pos cukai berarti berani bangkit, melepaskan kendali itu, dan melangkah ke arah yang sama sekali baru. Secara spesifik, renungan menunjukkan bahwa meninggalkan pos cukai ini diwujudkan melalui sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi. Tapi jujur, kita harus realistis menghadapi hambatan psikologisnya. Hambatan seperti apa? Mengakui kegagalan terdalam di depan orang lain, di depan imam, itu butuh kerentanan luar biasa. Banyak orang menunda karena membayangkan masuk kamar pengakuan itu kayak jalan ke tiang gantungan. Takut dihakimi. Takut ditertawakan juga. Itu insting manusia untuk menyembunyikan keburukan. Makanya teks kita menegaskan, kamar pengakuan harus dilihat sebagai ruang penyembuhan, bukan ruang penyiksaan atau ruang sidang pengadilan. Waktu kita masuk bilik pengakuan, kita sedang masuk ruang praktik Christus Medicus. Persis, imam di sana bertindak in persona Christi. Bukan sebagai jaksa penuntut yang baca dakwaan, tapi sebagai perpanjangan tangan sang tabib, siap membersihkan luka dan membalutnya dengan pengampunan. Pergeseran dari ruang sidang menjadi ruang penyembuhan ini sangat esensial untuk prapaskah. Lalu, langkah praktis keduanya apa? Terkait bagaimana kita beroperasi di komunitas kan? Ya, kalau kita sudah dirawat di ruang penyembuhan, bagaimana sikap kita ke orang lain? Renungan ini melarang keras kita mengambil peran sebagai hakim, menilai kepantasan orang lain. Karena kalau kita memandang rendah mereka yang dosanya kebetulan lebih kelihatan publik, kita mengulangi kesalahan Farisi. Betul. Kalau kita mengamini gereja itu rumah sakit lapangan, kita harus sadar bahwa dari uskup sampai jemaat biasa, kita semua cuma sesama pasien. Sama-sama lagi dirawat di bangsal yang sama. Tapi tunggu dulu, mari kita kritisi sedikit. Kalau kita dilarang menghakimi dan kita semua cuma sesama pasien, apakah berarti kita harus permisif? Permisif bagaimana? Ya masa kita diam saja kalau lihat pasien lain minum racun atau merusak diri sendiri dengan alasan, kita nggak boleh menghakimi? Bukankah kita tetap harus mengakui ada tindakan yang objektif merusak? Itu pertanyaan krusial. Garis batasnya memang tipis. Menjadi sesama pasien bukan berarti mengabaikan realitas penyakit. Kalau Anda di rumah sakit, lalu lihat pasien sebelah mau copot infus sembarangan, kita kan nggak mengutuk moralitasnya, tapi kita pencet bel panggil perawat. Nah, itu dia.
Anda bertindak dari solidaritas berbelas kasih, bukan superioritas moral. Tugas kita bukan memvonis seberapa buruk luka orang itu, melainkan menuntun mereka menemukan lorong ke ruang praktek sang tabib. Pesan yang kita sampaikan bunyinya begini ya. Saya juga sedang berjuang dengan luka saya. Tapi saya tahu ada dokter yang maha rahim. Mari kita temui dia bareng-bareng. Menuntun, bukan memvonis. Mendampingi, bukan menghukum. Indah sekali. Wawasan ini membawa kita pada rangkuman eksplorasi rohani kita hari ini. Masa Prapaskah itu hakikatnya momen untuk check up spiritual menyeluruh. Pesan sentralnya adalah membongkar ilusi kesempurnaan kita. Jangan biarkan perasaan tidak layak atau gagasan keliru bahwa saudara harus bersih dulu baru ke gereja, menahan saudara dari rahmat Tuhan. Menunggu sempurna untuk datang ke Tuhan, itu sama tidak logisnya dengan menunggu penyakit sembuh sendiri sebelum ke dokter. Tuhan tidak terintimidasi oleh kekotoran kita. Dia justru merindukan hati yang menyadari kebangkrutannya supaya dia bisa mulai bekerja memulihkan. Mengembangkan bincang kita, sabda Yesus ini harus jadi pegangan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu bukan sekedar catatan sejarah kuno loh. Itu undangan terbuka untuk setiap orang yang mendengarkan hari ini. Undangan untuk berani diobati. Undangan melepaskan jubah kesombongan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk saudara-saudari renungkan lebih jauh. Sesuatu yang menguji pemahaman kita tentang realitas rumah sakit lapangan tadi. Coba evaluasi lingkungan di sekitar Anda saat ini. Pertolongan pertama atau first aid nyata seperti apa yang bisa saudara berikan minggu ini? Kepada rekan atau kenalan yang mungkin merasa dirinya terlalu hancur untuk sekedar melangkah melewati pintu gereja. Tindakan konkret apa yang bisa merepresentasikan tatapan miserando atque eligendo itu ya? Yap, tatapan berbelas kasih yang memilih mereka. Bukan sekedar kata-kata manis. Sebuah permenungan yang memanggil kita untuk bertindak, bukan sekedar kagum secara intelektual. Mari kita bawa pertanyaan ini ke dalam ruang doa di masa Prapaskah. Semoga kita tidak hanya berani menyembuhkan luka sendiri, tapi juga menjadi instrumen kehadiran Sang Tabib bagi mereka yang putus asa. Kita telah sampai di penghujung bincang renungan harian kita. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.